Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kami, ketika kami menghadapi kesulitan, kesukaran, penderitaan, kesusahan, kami mengalami kekuatan Tuhan. Karena kami tahu, kami memahami Tuhan, kalau kami dekat dengan Tuhan, kami ada ketenangan, kami ada penghiburan, kami ada kekuatan. Kami mengucap syukur untuk itu ya Bapa. Saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh bergaul dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kesempatan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri pemahaman, pengertian, beri dorongan Tuhan melalui firman-Mu. Bahkan beri teguran kepada kami ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, tuntun kami dengan firman-Mu yang kami akan baca, kami akan pelajari, kami akan renungkan pada saat ini. Waktu ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kesempatan boleh ada waktu bersama-sama pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat BPG ya, memberikan kesempatan boleh untuk mau menguraikan firman Tuhan ya, sekalipun mendadak. Saya datang, kami memang ada urusan keluarga ya, ada urusan keluarga pada siang hari nanti, dan kami mengambil keputusan masuk jadi Tesalonika, lebih dekat soalnya tuh. Jadi orang datang di Tesalonika dan ya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih sekali lagi ya, boleh bersama-sama dalam persekutuan pada saat ini. Ya bersyukur ya, kita saat ini tidak seperti waktu yang lalu ya. Waktu yang lalu saya masuk di sini bulan Desember ya, mungkin Desember atau Januari. Semua terlalu baku jauh sekali itu. Ya bersyukur kita sekarang ya, pandemi COVID-19 atau virus COVID-19 mulai berangsur-angsur mulai hilang ya. Sekalipun mungkin masih ada ya, masih ada kah? Saya menonton TV, so jarang sekali mau bilang ada COVID sekian. So jarang sekali ya. Justru yang di TV kelihatan ada acara di sana, ada acara di sana. Sama dentor yang di sini tuh begitu. Dulu minggu yang lalu kami hadir di pernikahan keponakan di Lobu. Kurang lebih ada lebih dari 1.000 orang yang undangan, mungkin 1.000-an ya. Wah banyak sekali. Satu lapangan orang pakai, wah banyak sekali. Saya pikir, bayangkan kalau zaman yang lalu, 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu ya, DP besok DP lusa sudah ada yang mulai sekian yang COVID. Tapi sampai sekarang tidak ada berita tentang COVID. Padahal banyak sekali orang yang berkumpul pada waktu itu. Jadi ya kita bersyukur ya, kita berterima kasih kepada Tuhan yang boleh campur tangan ya, melalui pemerintah, melalui bagian-bagian yang terkait dalam penanganan COVID-19. Bersyukur kita boleh sampai saat ini ya, mulai pulih, dan kita terus berharap agar supaya memang benar-benar pulih dan kita boleh semakin leluasa untuk beraktivitas ya, baik dalam pekerjaan kita, keluarga, dan gereja pada khususnya ya. Bersyukur ya kita boleh berkumpul saat ini. Dan memang ini kesempatan bagi kita untuk memperkuat gereja setempat sebetulnya ya.
Sudah ada COVID ini, jadi ya persekutuan-persekutuan mulai dijalankan dengan normal lagi ya. Memang persekutuan itu perlu jemaat harus hidup dalam persekutuan, itu maksudnya. Gereja setempat dia bertumbuh adalah gereja yang jemaat memiliki persekutuan yang luar biasa. Itu yang kita akan lihat pada saat ini sebetulnya. Banyak orang mulai berpikir tentang pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja sejauh mana sih kita bisa berkata bahwa gereja itu bertumbuh dalam konteks gereja setempat ini? Apakah harus banyak puluhan ribu orang seperti di gereja-gereja di Jakarta ya, saya lihat ada puluhan ribu orang mereka datang berbondong-bondong masuk gereja ya. Atau gereja yang kecil, gereja yang seperti apa sebetulnya pertumbuhan gereja ya? Sebetulnya ada 3 hal hubungan dengan pertumbuhan gereja. Kita bisa lihat dari sisi kualitas, kuantitas, dan organik. Itu sebetulnya sederhananya ya. Gereja yang bertumbuh secara kualitas ya berarti kualitas iman jemaat. Jemaat bertumbuh setiap hari, punya persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Secara kuantitas gereja terus bertambah ya. Semakin hari terus ditambah-tambahkan jiwanya ya. Secara organik ya dari sisi personalnya yang kuat, yang punya kapasitas, dan mereka mulai bertumbuh bersama-sama di dalam organisasi gereja ya. Jadi mereka bertumbuh dengan baik bersama-sama ya, penuh dengan hidup dengan persekutuan. Jadi seperti itu ya. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus. Jadi seperti itu ya. Itu gereja bertumbuh secara organik. Ada 3 hal sebetulnya, 3 hal seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Tapi kalau kita mau belajar dalam perjanjian baru tentang gereja-gereja bertumbuh ya, itu luar biasa saudara. Karena dalam perjanjian baru berbeda. Gereja di zaman Paulus waktu dia mulai mendirikan jemaat-jemaat itu berbeda dengan kita ya. Dulu mereka hanya hidup bersekutu di dalam satu rumah dan mereka bertumbuh bersama-sama ya. Kemudian ada rumah yang lain mereka bertumbuh bersama-sama, tidak megah, tidak besar seperti kita. Tapi mereka tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus ya. Mari kita lihat dalam Filipi pasalnya yang pertama ya. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Itu sampai 11 saja ya. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita membaca bagian firman Tuhan ini ya. Mari semua kita berdiri. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-4, kita baca bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan mulai ayatnya yang ke-3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 11 kita baca bersama. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar tentang gereja. Kita
kita lihat dalam kitab Filipi saat ini ya. Sebetulnya kita melihat bahwa surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi memang ya. Kurang lebih tahun 61 mungkin ya, 61 sampai 63. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika Paulus menulis bagian ini ya, mengingat kembali peristiwa yang terjadi ketika Paulus memulai pelayanan ini ya. Dia memulai kepada seorang perempuan yang bernama Lydia ya. Dan setelah itu dimulai juga kepada seorang kepala penjara. Dan akhirnya seisi rumah dari kepala penjara ini mereka bertobat, menerima Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis ya. Dan setelah itu mereka mulai bersekutu bersama. Ini awal mula pelayanan ini. Dan saudara bisa lihat 10 tahun kurang lebih setelah itu ya. Kalau ini ditulis tahun 60-an sebelumnya ya. Jadi ketika Paulus memulai di tahun 50-an, kurang lebih 10 tahun kemudian dia menulis bagian ini. Dan kita melihat sepanjang kurang lebih 10 tahun gereja ini bertumbuh. Gereja ini terus bertumbuh. Dan kita akan lihat bagaimana gereja ini bertumbuh saudara. Luar biasa pertumbuhannya. Di sana tidak dikatakan bahwa mereka memiliki jumlah yang besar, bukan. Tetapi ada hal yang sebetulnya yang menjadi hakikat gereja tentang pertumbuhan gereja itu. Gereja bertumbuh secara apa? Dan sebetulnya kalau itu terjadi, saya yakin bahwa ketika ada dalam konteks kita pada saat ini, ketika ada di dalam zaman kita pada saat ini, saya yakin bahwa gereja itu pasti akan bertumbuh. Apalagi dalam konteks gereja setempat ya. Surat ini merupakan suatu surat ungkapan terima kasih Paulus kepada pemberian jemaat. Itu yang lebih inti saudara. Dan memang mengungkapkan di sana tentang satu hubungan yang positif antara Paulus dengan jemaat. Dan ini kalau kita membaca keseluruhan dari kitab ini, dari surat ini, kita akan melihat suatu hubungan yang dalam antara seorang pemberita Injil yang pertama memulai pelayanan di sana dan jemaat yang dia layani. Kalau kita lihat bahwa memang jemaat sampai pada waktu Paulus menulis bagian itu, menulis surat ini, jemaat masih memberi untuk Paulus, masih menopang pelayanan penginjilan Paulus. Sampai bahkan Paulus waktu dia menulis bagian ini, dia ada di dalam penjara, jemaat masih menopang pelayanan. Itu terbukti kalau saudara lihat pasalnya yang kedua, dia mengirim Epafroditus. Jemaat mengirim Epafroditus untuk menolong Paulus ada di penjara, untuk melayani Paulus yang ada di penjara. Ini membuktikan bahwa jemaat dan seorang yang memulai pelayanan, mereka memiliki suatu hubungan yang luar biasa. Suatu hubungan yang intim, suatu hubungan yang erat di dalam Kristus. Sebetulnya tujuan Paulus menulis bagian ini untuk apa sebetulnya? Kenapa sih dia menulis surat? Biasanya orang menulis surat itu punya tujuan. Sama dengan Paulus ketika dia mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia memiliki tujuan. Tujuannya dia mau berkata kepada jemaat bahwa dia mengucap syukur kepada Allah karena jemaat mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, dalam persekutuan pemberitaan Injil. Itu tujuan yang pertama. Sudah lihat dalam pasalnya yang pertama. Tujuan yang kedua di pasalnya yang kedua, agar supaya jemaat memiliki kesatuan, mereka hidup bersama-sama, mereka hidup dalam persekutuan, mereka memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang memulai pelayanan dan mereka hidup dalam persatuan. Dan selanjutnya supaya jemaat tetap melihat kepada Kristus. Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, dia rela jadi manusia. Selanjutnya Paulus memberikan awasan kepada jemaat, hati-hati, ada orang-orang
di dalam gereja yang memiliki kepentingan-kepentingan diri. Dia berkata mereka anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Dia berkata hati-hati dengan mereka. Dan yang terakhir Paulus berkata terima kasih untuk pemberian jemaat. Ini tujuannya dia mengirimkan surat ini. Kalau kita melihat ini sebetulnya sebagai suatu doa, ucapan syukur dan sukacita karena jemaat mengambil bagian dalam pelayanan Injil. Jadi ada doa di sana, ada ucapan syukur karena apa? Jemaat mengambil pelayanan dalam pemberitaan Injil. Dan Paulus mendorong mereka untuk bersatu dalam iman untuk menghadapi ajaran sesat. Mari kita lihat pasalnya yang pertama. Ini menarik saudara. Ada satu istilah yang saya lihat ini sangat menarik dan saya berkata tadi bahwa kalau ada ini saya pikir jemaat pasti akan bertumbuh. Apakah melihat bahwa itu pertumbuhan secara kualitas, kuantitas, atau secara organik? Kalau hal ini ada, pasti jemaat bertumbuh. Apa itu sebetulnya? Mari kita lihat. Saya mulai dengan dikatakan ayatnya yang ketiga ya. Dan yang keempat ini ungkapan syukur dan doa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi ayatnya yang kelima saudara perhatikan ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Dia berkata aku mengucap syukur kepada Allahku. Kenapa dia mengucap syukur? Dia mengucap syukur karena persekutuan dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama dia berkata. Sampai pada saat ini. Sampai sekarang ini. Maksudnya apa? Dia berkata bahwa aku mengucap syukur karena sejak Paulus memulai pelayanan 10 tahun yang lalu dia telah memulai pelayanan ini. Mereka tetap hidup di dalam persekutuan. Sampai kapan? Sampai ketika Paulus menulis ini. Jadi ada 10 tahun saya berkata tadi kurang lebih. Jemaat tetap hidup dalam persekutuan dan menopang pelayanan pemberitaan Injil. Menarik saudara, ketika saya melihat tentang persekutuan. Apa itu persekutuan sebetulnya? Orang sering dengar mungkin koinonia, itu persekutuannya. Atau fellowship. Fellowship, persekutuan. Kata ini bermaksud tentang satu hubungan yang begitu dalam. Ini saya sudah singgung tadi. Satu fellowship antara sang pemberita Injil dan mereka yang telah mendengarkan berita itu. Sepanjang 10 kurang lebih 10 tahun mereka hidup dalam fellowship itu. Juga sesama jemaat mereka hidup dalam fellowship itu. Mereka hidup dalam koinonia. Kata ini sering digunakan dalam dunia bisnis ya. Artinya kalau seperti ini, membangun satu kemitraan dalam dunia bisnis. Berpikir seperti ini, kalau satu dia ambruk, itu ambruk semua. Semua orang yang bermitra pasti. Kalau yang satu gagal, yang satu akan merasakan kegagalan. Karena mereka punya hubungan kemitraan yang dekat, yang erat. Tapi yang sangat menarik juga sebetulnya ini satu istilah koinonia ini dipinjam oleh Paulus. Di masa itu sering digunakan oleh orang. Di samping dalam dunia bisnis tetapi dalam dunia kedokteran. Saya mendengar baru-baru mungkin di mana ya di rumah sakit Malalayang ya. Saya dengar mereka diberi apresiasi karena baru mengoperasi kembar siam ya. Kalau saya tidak salah dengar, kalau saya salah koreksi ya. Jadi diberi apresiasi oleh pemerintah, diberi apresiasi ya oleh Menteri Agama dan ya mungkin pokoknya diberi apresiasi lah karena itu ya. Dan luar biasa saudara ya. Mereka bisa bisa memisahkan orang yang kembar siam ya. Padahal sebetulnya itu risikonya begitu berat sekali.
Sangat dan sangat berat. Kalau saudara bisa melihat di media ya, di media dimanapun saudara bisa lihat itu, ada orang yang sudah besar tapi mereka masih artinya masih baku tempel toh, karena ada sangat risiko yang besar ketika mereka dipisahkan. Mengapa berisiko besar? Karena dikatakan darah mereka satu, darah bersama-sama. Ini yang istilahnya koinonia, status mengalir bersama dalam satu persekutuan darah mereka. Kalau dipisahkan itu resikonya berat banget, sangat berat maksudnya ya. Istilah ini dipakai oleh Paulus. Dia mau menggambarkan tentang satu kesatuan di dalam jemaat. Dia mau berkata bahwa persekutuan sebetulnya seperti itu. Itulah koinonia. Hal ini terjadi kepada semua orang yang ada dalam gereja. Kita setelah disatukan di dalam Kristus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini luar biasa saudara kalau kita lihat ya. Makanya saya berkata bahwa kita lihat surat Efesus ya. Ada satu hal Paulus bicara tentang kesatuan ini. Dan sebetulnya kesatuan itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa diciptakan kembali. Karena kesatuan di dalam gereja itu memang sudah tercipta, sudah terjadi. Semua sudah satu di dalam gereja, sudah satu di dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita masuk dalam satu anggota persekutuan kerajaan Allah. Gereja adalah satu anggota persekutuan Allah yang terdiri dari setiap anggota-anggota. Itulah gereja. Yang berbahaya kalau ada orang yang merusak persatuan dalam gereja. Itu berbahaya. Yang sebetulnya sudah disatukan oleh Kristus, tetapi ada orang-orang tertentu yang mau memisahkan koinonia itu. Ini luar biasa saudara. Dia berkata bahwa jemaat mereka hidup dalam persekutuan, dalam persatuan, dalam koinonia. Tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Tidak bisa dipisahkan oleh orang-orang yang sebenarnya hanya untuk apa? Memenangkan kepentingan diri mereka. Tidak bisa. Nanti kita lihat dalam bagian-bagian selanjutnya. Ada masalah sedikit di gereja ini. Ada masalah sedikit di jemaat Filipi. Ayat 6 dia berkata seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Jadi ayat 5 dia berkata, karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai pada hari yang terakhir. Dan dia berkata ayat 6, akan hal ini, karena persekutuan ini, karena koinonia ini, dia berkata, aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini kekuatan gereja saudara. Jemaat memiliki persekutuan. Dan Paulus berkata, dari persekutuan ini aku yakin ialah yang telah memulai itu. Ialah yang telah memulai pelayanan itu. Allah lah di dalam Kristus yang memulai pelayanan itu. Dan dia yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
Karena itu saudara, tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan gereja. Gereja tidak bisa dihancurkan. Karena Allah yang telah memulai pelayanan. Banyak orang mulai berpikir saya yang memulai, saya yang mengini dan lain sebagainya. Paulus dia yang memulai pelayanan itu, tetapi dia yang memberitakan Injil, tetapi dia tidak berkata kepada jemaat saya telah memulai pelayanan itu. Tetapi dia berkata, aku yakin bahwa Allah yang telah memulai pelayanan itu. Kita semua perlu memiliki keyakinan Allah yang telah memulai pelayanan di tempat ini. Sekalipun kita perlu mensyukuri Allah telah memakai banyak orang, Allah telah memakai orang-orang, Allah telah memakai orang-orang yang mendahului kita untuk bekerja mengawali pelayanan dalam gereja. Tetapi saudara, gereja itu bukan milik perseorangan, bukan. Gereja itu bukan milik keluarga, bukan. Gereja itu adalah milik Allah. Karena Allah yang telah mulai. Karena itu jangan baku bangke. Itu istilah orang Manado bilang, jangan baku bangke. Kita kok yang backing ini, kita yang ini, kita yang itu dan lain sebagainya, ya. Saya yang telah memulai ini, Allah yang telah memulai, saudara. Dia berkata dari pemberitaan Injil yang pertama, Paulus berkata, pemberitaan Injil yang pertama, dia mengawali jemaat hidup dalam persekutuan. Dan dia berkata, Allah yang telah memulai itu. Yang menarik saudara, dia berkata Allah yang akan meneruskannya sampai Yesus datang. Sampai hari Kristus. Saya berkata tadi tidak akan ada yang menghancurkan gereja. Tapi sayang ada gereja-gereja yang hancur, ya. Gereja-gereja yang terpecah belah. Gereja yang sudah dimulai oleh Allah. Tetapi ada orang-orang yang mau memecahkan gereja itu. Sangat disayangkan. Ayatnya, kalau saudara mau belajar ya, ayatnya yang ke-9 ya. Ada masalah di sana sebetulnya. Dia berkata, aku memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang telah memulai pelayanan itu dan Allah yang akan meneruskan. Tetapi gereja tidak berjalan mulu, saudara. Ada masalah di dalamnya. Kalau saudara lihat, apa masalahnya? Coba lihat 1 ayat 15 sampai 17. 1:15 sampai dengan 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Wah, ini masalah. Ada orang ternyata dalam gereja ini mereka memberitakan dengan dengki dan perselisihan. Paulus dengar itu Pak Epafroditus. Jadi ketika jemaat mengutus Epafroditus, dia cerita tentang keberadaan jemaat. Paulus pada waktu itu ada di dalam penjara. Kalau kita lihat dalam teks-teks mulai dari pasal 1 ya sampai dengan mengakhiri pasal 1, kalau saudara mau baca, Paulus berkata bahwa justru ketika dia ada di dalam penjara itu adalah suatu keuntungan.
Karena saudara mau tahu bahwa dorang aplos biasa tuh bajaga di penjara. Pada waktu itu setiap kali bergantian Paulus menginjili, tiap kali bergantian Paulus menginjili setiap orang yang saling bergantian ya. Makanya dia berkata, di jemaat di Filipi ada yang berkata mana mungkin rasul dia dipenjarakan. Tetapi Paulus berkata justru ketika aku dipenjarakan itu kemajuan Injil. Ada banyak orang yang bisa mendengar Injil. Injil bisa diberitakan. Tapi mereka tetap memberitakan dengan dengki dan perselisihan. Yang beratnya lagi saudara, kalau saudara lihat pasal 2 ayat 3 dan 4. Dia berkata seperti ini. Pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mengapa Paulus bicara ini? Karena di dalam jemaat pada waktu itu ada orang-orang yang hanya berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Coba saudara lihat waktu dia bicara tentang Timotius. Dia berkata seperti ini. 2 ayatnya yang ke-20. 2 ayat 20. Saya baca ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalku. Coba lihat 20. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Sebab apa? Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini di dalam jemaat saudara. Dia berkata, lihatlah Timotius yang sesungguhnya berjuang untuk pelayanan. Tetapi ada kebanyakan orang hanya mencari kepentingan diri mereka sendiri. Ini berat dalam pelayanan. Saya mau tunjukkan lagi ayat yang lain ya. Ini yang sering kita dengar ya. Mereka orang yang sama saudara. 3 mulai ayatnya yang kedua. Pasal 3 ayat yang kedua. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Wah, ini keras sekali saudara ya. Dia berkata bahwa ada orang-orang yang di dalam mereka memberitakan dengan dengki dan perselisihan. Dan mereka, dia berkata di pasalnya yang kedua, mereka hanya melayani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Karena itu bagian-bagian awal Paulus berkata, lihatlah Kristus yang dengan rendah hati dia rela mengosongkan dirinya. Pandang kepada Kristus. Karena ada orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi mereka. Dan siapakah mereka? Dia berkata mereka penyunat-penyunat palsu. Ini keras sekali saudara. Apalagi dia berkata mereka anjing-anjing, mereka pekerja-pekerja jahat. Orang-orang inilah yang merusak persekutuan di dalam gereja. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Paulus yang merusak persekutuan gereja. Yang punya motif yang salah, punya motif yang keliru dalam pelayanan.
gereja KGBI ada tuh begitu. Harapnya enggak ada tuh begitu. Dalam gereja jika kita mulai membandingkan satu dengan yang lain, akan muncul perpecahan. Jika kita mulai mementingkan kepentingan diri kita dalam konteks persekutuan dalam gereja, jika kita mementingkan kepentingan diri kita, bukan kepentingan pelayanan, itu akan cikal bakal perpecahan dalam gereja. Jika kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri dalam pelayanan, tidak melihat kepada kepentingan persekutuan bersama, gereja akan pecah, saudara. Gereja tidak akan bertumbuh. Karena itu ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Paulus berkata, aku berdoa. Coba lihat ya. Kita lihat ayat 9. Ini bagian akhir dalam teks ini. Berkata seperti ini. Dan inilah doaku. Nah, dia kunci dengan ini, saudara. Diawali dia kunci dengan aku berdoa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Dia berkata aku mengucap syukur. Dan setelah itu dia berkata tentang mengucap syukur karena apa? Karena persekutuan dalam pemberitaan Injil. Karena mereka hidup, karena jemaat hidup dalam koinonia. Kemudian dia berkata, aku yakin bahwa Allah yang telah memulai pelayanan ini. Dalam persekutuan, Allah yang telah memulai. Dan dia akan meneruskan sampai Yesus datang. Kemudian dia berkata seperti ini, inilah doaku. Dia berkata kepada jemaat, ini kita berdoa. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Wah, ini doa yang luar biasa, saudara. Paulus berdoa supaya jemaat makin melimpah dalam kasih mereka, dalam pengetahuan yang benar dan dalam macam pengertian. Itu yang pertama dia berkata. Di atas dia mengucap syukur. Kemudian di bagian akhir dia berkata, aku berdoa supaya jemaat makin melimpah dalam kasih dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus maksudnya. Kemudian dia berkata seperti ini. Supaya apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dia berkata supaya apa? Supaya jemaat akan semakin hidup dalam kesucian satu dengan yang lain. Jemaat bisa mengerti apa yang baik dan benar menjelang hari Kristus. Saudara bisa bayangkan pada saat Paulus menulis ini, dia sudah berkata menjelang hari Kristus. Sampai pada saat ini Kristus belum datang. Artinya apa, saudara? Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kesucian. Dan dia berkata penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Wah, ini doa yang luar biasa, saudara ya. Ini sangat menarik, saudara. Apa yang perlu kita lihat ya? Dari teks-teks yang telah kita baca dan kita lihat ini. Ada beberapa hal yang saya catat ya. Yang perlu menjadi refleksi kita. Yang perlu menjadi dorongan bagi kita. Bahkan mungkin merubah hidup kita.
Kita perlu mengambil bagian mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Itu mungkin yang pertama ya. Saya ambil dari kebenaran dari teks ini ya. Jemaat di Filipi, mereka mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kita perlu mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil dalam konteks apapun. Kita harus memiliki satu keyakinan ya. Yang kedua ini, kita harus memiliki satu persekutuan yang intim satu dengan yang lain. Dan memang kita sudah dipersatukan oleh Allah. Kita sudah disatukan oleh Allah di dalam Kristus. Dan kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang telah memulai pelayanan ini. Dan ketika Allah memulai pelayanan, Dia tidak meninggalkan. Allah menyertai pelayanan itu. Ini jemaat ini seberapa tahun? 22. So lebih tua dari jemaat di Filipi itu. Waktu Paulus menulis maksudnya. Kita tidak tahu. Ini sudah generasi selanjutnya dari generasi yang awal. Ya, pertama memulai. Kita tidak tahu 10 tahun kemudian seperti apa. Generasi yang seperti apa. 20 tahun kemudian, 30 tahun yang kemudian kita tidak tahu. 100 tahun kemudian kita tidak tahu apakah jemaat ini masih ada. Tetapi sesungguhnya kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah yang telah memulai pelayanan ini. Dimulai oleh orang-orang yang memiliki beban dan akhirnya mereka memulai pelayanan ini, ya. Dan pelayanan ini menjadi tanggung jawab untuk diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dan Allah menyertai pelayanan ini. Tapi kita harus hidup dalam kesatuan, saudara. Tanpa memikirkan kepentingan diri masing-masing. Pikirkan kepentingan pelayanan. Bukan kepentingan diri. Saya berkata tadi, kepentingan diri dalam gereja itu akan apa? Akan apa? Akan menghancurkan gereja. Akan menceraikan satu dengan yang lain. Kepentingan diri sendiri akan merusak gereja. Karena itu hiduplah dalam kesatuan. Tanpa memikirkan kepentingan diri. Pikirkan kepentingan pelayanan bersama. Seperti Yesus yang merendahkan diri. Menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ini teladan yang luar biasa. Menjaga kesatuan dan persatuan, mesti saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena bahaya perpecahan dalam gereja adalah memikirkan kepentingan diri. Saat orang memikirkan kepentingan, kebalikannya seperti ini, saudara. Saat orang memikirkan kepentingan orang lain, itulah kesatuan dalam gereja. Pikirkan kepentingan orang lain, pikirkan kepentingan bersama. Saya pikir ini poin-poin yang bisa kita pikirkan, yang bisa saya usulkan, yang bisa menjadi bagian dalam hidup kita berjemaat. Kita melayani bersama-sama dan kiranya semuanya Kristuslah yang dimuliakan. Mari kita berdoa.